balas dendam gitu boleh gak sih? Boleh banget. Boleh banget. Itu kan pribadi masing-masing. Tapi balas dendam dalam artian balas dendam ke si tersangka ya. Jangan balas dendam ke pasangan mbak yang baru. Kasihan dia nggak tahu apa-apa. Perempuan nih kita. Nar, siap Nar. Gaskan lagi Nar. Tolong Ya, lo juga. Kita panggilnya apa nih? Pi. Afines apa sayang? Pi kak. Tapi dulu. Pi. Oke Mbak Pi. Pi. Nah, cara mencegah selingkuh gitu ya. Kalau menurut aku Dan- sih pertama tuh kan cari kegiatan baru ya bersama pasangan tuh biar nggak bosan mungkin kan. Kayak gitu. Iya betul Terus, betul. yang kedua tuh menurut aku kurangi juga tuh kontak dengan lawan jenis gitu loh secara intens. Makanya gue kadang seneng sih cewek-cewek yang sering gabung di Noise, karena jarang cewek yang ibaratnya mau berpikir secara logika juga sih. Iya. Kebanyakan cewek-cewek yang gabung di Noise ini mengedepankan logika juga sih menurut gue. Ya kan karena masih dalam tahap perasaannya masih stabil. Stabil. Karena stabil jadi masih mengedepankan pemikiran-pemikiran yang positif semua. Nah, kalau perasaannya lagi nggak stabil baru lu minta tangan lu. Iya, Jadi kalau perasaan jadi udah kacau udah nggak bener gitu. Vladimir Putin aja angkat tangan gitu. iya. Mungkin oke. Jadi kayak setuju nih sama statement Mas Bon tadi, Mbak. Ya loh, setuju sih ya Bob. Nah, gue punya pertanyaan Lanjutan. lagi nih, lanjutan nih. Kan tadi kita membahas tentang kenapa sih tibain terjadinya perselingkuhan, ya kan? Mungkin kalau kita ngebahas tentang ibaratnya hal itu nggak beres juga kalau kita nggak ngebahas cara mengatasi biar nggak selingkuh, kayak iya. gitu kan? Dalam sudut pandang masing-masing. Atau sebelum mengobati kita mencegah, lebih ini tepatnya kayak gitu sih. Gimana sih Mas Bon dulu deh yang lebih berpengalaman? Ini mau jadi ke gua terus sih yang lebih pengalaman. Lo double kill kan lu aduh. Bon, lu double kill nih. Antisipasi pasangan lu biar enggak selingkuh, dan kalaupun kita pernah selingkuh, bagaimana mengobati diri kita sendiri biar tidak melakukan hal yang sama. Jadi kelas pertanyaan. Menarik kan? Lebih kalau yang pertama supaya nggak selingkuh sih mungkin ya itu tadi gitu yang dibilang kayak komunikasi lu harus belak-belakan gitu sama pasangan lu gitu. Misalnya gue sama istri gua nih gitu kan, istri gua misalnya kalau misalnya kayak keluar gitu terus ada yang dadannya sembarangan Menor atau kurang gitu enggak gitu kan. Jadi dilihat gue lihatnya kayaknya kurang nih. Nah itu tuh harus bener langsung diomongin gitu. Kamu kayaknya kurang deh, kamu kayaknya harus pakai pakaian ini deh, jangan pakai baju itu, harus pakai hijab ini deh, jangan pakai hijab itu. Nah itu sedetail itu tuh harus diomongin gitu, komunikasi gitu kan. Selamat malam Afnas. Terus Jadi kalau untuk yang misalnya udah terjadi perselingkuhan, terus bagaimana supaya perselingkuhan itu tidak terjadi lagi, balik lagi ke kitanya sih, harus lebih bisa menahan diri aja gitu, dengan memikirkan efeknya apa sih kalau kita ngelakuin itu, kayak gitu loh, efek buruknya apa gitu. Iya. Karena nggak mungkin dari perselingkuhan itu nggak ada efek buruknya, pasti ada. pasti ada. Iya. Itu aja sih. Jadi kayak gitu doang. Jadi kayak misalkan kayak untuk orang-orang yang mungkin pernah selingkuh kan, ini tuh selingkuh itu kan diagnosanya udah termasuk penyakit kan, namanya penyakit, kita harus mengobati. Nah ini cara yang mengobatinya tuh mungkin yang tadi Mas Bon bilang, dalam sudut pandang cowok ya lebih ke Diri. kemenangan diri sama berpikir kayak efeknya apa, ya kan. Iya, lu harus bisa nahan aja gitu, kayak nggak harus mengedepankan ego lu terus gitu, lu harus bisa nahan
Kayak misalnya ini boleh ngomong kasar gak sih di sini? Boleh banget. Boleh, soalnya kan tayangnya di YouTube. Ya gitu kayak misalnya kayak cowok cowok kan pernah lah yang namanya kayak masturbasi gitu kan. Masturbasi. Iya. Bahasa kasarnya coli ya kan. Iya. Ya lu sama aja kayak gitu. Lu pengen coli nih tapi apa sih efek buruknya dari coli itu gitu. Nah lu harus pikirin itu, harus bisa bertahan. Untuk cewek nih gimana nih? Semisal mbaknya selingkuh, suka selingkuh gitu. Ya walaupun Mbak belum pernah Belum pernah selingkuh, tapi kita berandai-andai aja dulu. Siapa tahu kita selingkuh. bisa. Oke, oh lu mau apa? Waduh, kaget. Kode itu. Kode buaya udah mulai keluar itu. Lanjut Mbak Des. Ya, iklan Pepsodent itu. Susah buat. Mungkin kalau dari aku dari sudut pandang aku pertama dari titik masalahnya dulu sih. Pas balik itu mungkin dari situ dari korbannya misalnya jadi korban itu aku bisa perfect apa sih karena itu terus sangat memperlukan gitu. Terus yang kedua mungkin komunikasi sih, sama setuju soal komunikasi, mungkin akan lebih terbuka. Udah sih Kak, mungkin itu kali ya yang mau dipikirkan aku saat ini. Iya, itu benar. Kalau komunikasi itu adalah faktor yang paling utama. Ya kadang sih ya kita kadang berpasangan kalau komunikasinya tidak lancar juga ya susah juga sih. Iya, karena kayak semacam 95% itu yang apa ya, yang menjalin hubungan entah itu pacaran ataupun apalagi berumah tangga gitu. Ya 95% ya komunikasi sehari-hari, karena sehari-hari kita sama pasangan kita kayak gitu. Yang paling Ini 20 jam terus. betul. Enggak 24 Tapi kan enggak, Berarti nggak kerja kita. oh iya. Kadang-kadang boleh nggak sih pas gitu tuh Gua kenapa? balas dendam gitu, boleh nggak sih? boleh banget. Oke banget, itu kan pribadi masing-masing. Kita kan nggak mau ikut campur. Iya. Boleh banget. Tapi balas dendam dalam artian balas dendam ke si tersangka ya. Jangan balas dendam ke pasangan Mbak yang baru. Kasihan dia nggak tahu apa-apa. Tapi lebih baik balas dendam ke yang dia selingkuhin sih. Kebanyakan orang ini gini, Mbak pernah diselingkuhin, akhirnya mengecap cowok itu sama aja. Nah, akhir dari sakit hati itu dilampiasin sama orang baru yang nggak tahu apa-apa. Mungkin menurut gue itu nggak adil sih. Nggak adil. Harusnya kalau adil tuh ada Pancasilanya tuh. Bagi seluruh perselingkuh. Gue pribadi pernah ngalamin hal kayak gitu, kayak gue selingkuhin dan pada akhirnya kita menjadi bad boy. Iya kan kayak gitu. Oh iya. Jadi kita melampiaskan ini ke orang baru. Kasihan lo orang baru itu. Ya makanya kan Lu minta maaf, lu minta hampura, lu cuci kaki dia. Oke lanjut Mbak. Nah kebanyakan kayak gitu loh. Gimana lo? Pernah nggak ngalamin kayak gitu Mbak? Halo. Kalau sering tadi keputus suaranya. Kita sapa aja Mbak apa Mas nih? Mas. Happiness. Berarti kalau terus ya. Perempuan. Nice. Perempuan nih kita. Nar siap Nar. Gaskan lagi Nar. Kita bantai, kita patahkan pemikiran-pemikiran perempuan Nar. Yang menstatement cowok itu Salam kenal. Salam kenal. Lo juga. Kita panggilnya apa nih? Happiness apa sayang? Ki Kak. Tapi dulu. Pi. Oke Mbak Pi. Oke Pi. Kenapa nggak Ki? Jangan ntar sama lu. Oh iya. Oke Mbak Pi, saya mau nanya sedikit. Ya banyak, boleh kan? Pertanyaan yang tadi bukan sih, aku pengen jawab deh yang tadi itu. Oh udah ya nggak apa-apa. Lama nunggu dia, udah nggak apa-apa.
pertanyaan yang tadi itu apa sih tadi yang cara mencegah selingkuh gitu ya? Iya. Cara mencegah selingkuh. Kalau menurut aku Dan- sih pertama tuh kan mungkin ini ya, selain komunikasi di luar itu mungkin cari kegiatan baru ya bersama pasangan tuh biar nggak bosan mungkin kan. Kayak gitu. Iya, betul. Yang kedua tuh menurut aku kurangi juga tuh kontak dengan lawan jenis gitu loh secara intens, terutama curhat-curhat masalah apa hubungan kalian gitu. Kalau lawan jenis kan itu bisa nyebabin nyaman dan lain-lain gitu kan, tuh bahaya Nah, juga. ini menarik juga sih, menarik nih, panjang nih pembahasan. Oke, terus lanjut. Terus yang ketiga itu ya bersyukur sih atas kekurangan pasangan. Kalau emang ada yang perlu dibicarakan kekurangannya atau bisa dirubah ya dikasih tahu aja kayak gitu. Itu, Kak. Oke. Tapi gue menarik lagi sih, kayak ini pembahasan kita di minggu lalu ya. Kayak misalkan kayak mungkin mencari suasana baru. Ini kayak gua kemarin tuh kita pembahasan cara mencegah pasangan kita agar tidak bosan ya. Oh iya. Nah, tarik lagi ke belakang, kayak kemarin tuh gua ada asumsi sih, kayak ada statement kayak misalnya gini, yang menyebabkan perselingkuhan itu karena adanya rasa bosan kan. Nah, ketika adanya rasa bosan ini, kadang orang ini banyak ya asumsi, bahkan gue juga kadang nggak pernah setuju sama statement kayak misalnya ketika kita mengatasi rasa bosan sama pasangan kita itu ibaratnya harus mengingat yang lalu-lalu Ya. Nah, yang lalu-lalu bahkan kayak kita ngelakuin hal yang udah pernah kita alamin di hubungan kita yang sekarang nih, biar tidak bosan. Menurut gue sih hal kayak gitu tuh kenapa gue nggak setuju, karena apa? Misalkan kayak kita melakukan hal gombalan yang waktu awal kita PDKT, terus kita terapin lagi ke kita yang sekarang yang ibaratnya udah ngejalin hubungan tahunan, itu menurut gua udah nggak seru lagi menurut gua, malah makin bosen sih menurut gua kayak gitu. Benar. Makanya nyari bener juga mencari momen yang baru. Kita ciptakan momen-momen baru lagi. Iya, cara mencegah hubungan kita agar tidak bosan nih Mas Bon. Kayak pun banyak kayak melakukan hal-hal yang dulu kita pernah lakuin lagi kayak gitu. Terus kayak ada statement lagi kayak banyak deh, kayak misalkan mengingat-ingat yang udah kelewat, kita ingat-ingat kembali tuh. Menurut lu gimana Mas Bon? Cara agar hubungan tidak bosan ya. Iya kan? Kalau menurut gue sih, cara hubungan agar tidak bosan itu kalau emang bener dia sayang, bener emang dia cinta sama pasangannya gitu kan, satu kegiatan apapun, sekecil apapun itu bakal jadi hal-hal yang bisa membuat dia bertahan di satu hubungan itu gitu. Nggak bakalan dia melirik orang lain gitu dengan apa yang dia lakukan dengan pasangannya gitu. Kalau menurut gue sih emang harus melakukan hal-hal yang baru sih. Baru. Berarti lu nggak setuju dengan melakukan kita mengingat-ingat yang lalu, akhirnya kita ini lagi Mengingat-ingat yang lalu dengan orang lain. bukan, maksudnya kayak lu udah ini sama istri lu, misal Misal lu pernah ngelakuin misalkan pernah ngedate di satu tempat dan lu ngedate di tempat itu lagi biar inget lagi, maksudnya ya gitu. mengingat momen-momen yang lalu kayak gitu, biar Sah-sah nggak aja, bosen. sah-sah aja sebenarnya bisa. Cuma kan apa ya? Mungkin lebih Alangkah baiknya mungkin mungkin lebih baiknya ke melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakuin gitu, kayak misalnya iya betul. kita belum pernah ke tempat ini terus kita jalan ke tempat yang baru gitu kan, gitu, mencari suasana dan momen yang baru gitu. Itu bisa tumbuh terus gitu, nggak bakal ada rasa bosan. Oke, Basit ini lagi cari sama temennya tadi ya. Selamat malam Sul Faisal. Bikin turun dulu Mbak ini Oke. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Bafi. Bapi. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kemana sih? Tadi Mbak Vi bilang kayak semacam jangan terlalu intens menanggapi atau chattingan sesama beda jenis atau lawan jenis.
kadang cewek itu susah kalau dibilangin itu cuma temennya. Iya. Tapi menurut aku apa sih? Bukan soal awal curhat main cowok gitu tau. Aku salah kalian ya. Oh iya. Menurut aku sih. Terus Mbak kalau misalkan curhat-curhat gitu atau chattingan intens biasanya sama temen sendiri yang sama-sama cewek atau sama cowok gitu? Cewek. Tapi kadang curhat sama cewek tuh cewek sama cewek curhat nih kadang nggak mengasih solusi tau mbak. Menurut gue sih Iya mas. Kenapa? Sebenarnya tuh kalau sama cewek tuh sama-sama mendukung. kenapa kayak gitu. Gak tau juga. Aku juga bingung dari belah cewek. Padahal dia udah tahu itu salah ya kan. Ya curhat cewek juga akhirnya apa sih ngapain sih dia masih bertahan sama cewek itu yang nggak ada cowok lain lagi aja gitu kan. Bagian. Oh, Ngomong. Oke, saya coba paham. Oke. Sebenarnya kunci dari kita tidak bisa menerima pasangan. Maksudnya dalam hubungan rasa bosan itu pasti ada. Cuma bosan itu belum jadi faktor yang paling penting, maksudnya jadi faktor utama perselingkuhan menurut aku. Justru yang jadi faktor, maksudnya yang jadi alasan orang selingkuh karena dia itu seseorang, dia tidak mau pasangan itu, maksudnya kok kamu berubah gitu, dan tidak bisa ngatasin pertumbuhan dari perasaan itu sih menurut aku. Kalau orang alasan bahwa selingkuh itu karena rasa bosan, akan berapa banyak lagi orang yang akan selingkuh gitu. Iya. Tapi kebanyakan faktor penyebabnya itu kan bosan sama ketidakcocokan. Mungkin ketidakcocokan itu yang menyebabkan bosan sih. Kayaknya ada niat untuk selingkuh ataupun ada kesempatan untuk selingkuh. Ya, Abang pernah selingkuh nggak? Ke depan sejujurnya lah. enggak karena ada cewek nih. Kalau enggak karena ada di sini. Enggak. Oh, enggak. Kirain bilang enggak jaga image karena ada cewek gitu. Kalau bilang pernah apa mau nanya ternyata belum akhirnya udah jadi. Iya bisa jadi juga sih ya karena ada Mbak Desi ya. Iya. Karena ini kalau digoda gitu sama Mbak Desi. Enggak loh, Mbak Desi ini loh. Oh kan teman biasanya ya berawal dari temen. Akhirnya ya temen terus. Iya. Bukan temen terus ya temen terus. Ya, temen terus. Iya. Udah nikah juga kan temen Temen hidup. hidup. Ya terus kan temennya Iya, terus. Kenapa kita yang jadi terhidup sini? Ya kali aja kita di sini bisa jadi macoblang atau apa gitu. Suatu kebanggaan ketika mendapatkan jodoh di rumah kita ini sih. Nanti mampir lagi dan pembahasan halo bang botol gitu. Iya bang. Kenapa? Maksudnya jadi perasaan juga sih bang kalau di forum diskusi begini, forum audio jadi tempat orang nyari jodoh kan ada aplikasi lain misalnya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bang, jodoh itu datangnya dari pintu mana aja. Asik. Cuma Iya kan? perasaan yang saya katakan Iya. Nih. Bisa aja. Bahkan di aplikasi hijau pun bisa ketemu jodoh bang. WA kan? Iya WA bang, WA yang adanya chat gitu. Gojek maksudnya. Oh Ada sama. Itu kasus yang lagi viral nanti ya itu dibahasnya. Makanya kita angkat di itu. Terus cara mengatasi hal tersebut bang, menurut banyak versi abang sendiri nih cara mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi selingkuh atau tidak, agar tidak pasangan kita tidak selingkuh. Kebosanan
untuk memberes. bosanan atau enggak perselingkuhan sih. Iya, ya. Untuk saya pribadi tentu harus bermula dari ketemu orang yang menurut aku betul-betul cocok. Artinya di awal pun kita sepakat bahwa hubungan ini bukan hubungan anak-anak, Oke, Bang. bukan karena itu cemburu itu ada tujuannya, khawatir itu tidak perlu drama, harus ada pertama itu namanya komitmen, dan yang kedua poinnya itu toleransi. Tapi bisa lebih lanjut, maksudnya dalam pernikahan juga kata orang seperti itu, Iya, Bang. bahwa kita udah berkomitmen sama hubungan, dan ya toleransi itu berkaitan dengan bahwa dia nanti akan berkembang, pemikirannya akan berkembang, orangnya akan berubah. Dari bagaimana caranya kita bisa menurunin semua sifat-sifatnya. Mas Ben mau nambahin? Kayaknya udah ngedehem aja nih. Gue emang gak tahu orang gue kalau mungkin kalau ngomong gue sih lu siap dengan mencari hubungan, lu harus nggak bisa Suaranya jauh, Mas Ben, suaranya jauh. Habis ngopi suaranya jauh. jauh. Ini udah Udah, masih jauh Surabaya. Terus ya kalau menurut gue sih jadi lu nggak dalam satu hubungan itu nggak harus selalu berpatok dengan komitmen, karena hati orang itu sewaktu-waktu bisa aja berubah gitu. Hati dan Iya, betul. seorang itu bisa berubah. Jadi lu tuh harus siap dengan perubahan itu. Lu siap nggak nih kalau misalnya dia sewaktu-waktu misalnya dia sekarang kerja di tempat yang bisa selalu ngasih lu kabar gitu, tapi suatu saat siapa tahu kan dia bisa pindah kerjaan dan bisa lebih sibuk dengan pekerjaannya gitu. Ya. Jadi Ya, prioritasnya nggak semuanya ke lu, bisa ke pekerjaan tersebut gitu. Nah jadi lu itu harus emang benar-benar siap dengan itu gitu. Jadi nggak selalu berpatok dengan komitmen itu sih. Kalau lu emang selalu berpatok dengan komitmen, ya perubahan-perubahan itu ya emang bakal hancur ke depannya, nggak bakal bener gitu. oke, setuju sih gua. Ya makanya kan di awal saya bilang maksudnya hubungan itu kan harus didasari dengan komitmen dan toleransi, maksudnya toleransi akan kegiatannya, toleransi dengan cara berpikir. Iya, jadi seperti itu. Tidak harus dengan lu di awal udah berkomitmen. Aku bakal ngabarin kamu terus setiap hari. Ya enggak juga gitu. Intinya ya itu tadi lu harus tolerir dengan kegiatan dia, dengan aktivitas dia gitu. Ya balik lagi ke prinsip lu masing-masing ya. Kalau emang lu sayang sama dia ya udah, lu harus enjoy dengan itu. Luar biasa, Mas Bor. Lu langsung speechless. lo. What the speechless suffice. Tidak. Dan begitu. Iya, buat yang nggak tahu ya, gua sama Bang Erin sama Bang Kiki ini gue temen sepermainan dulu gitu ya. Waktu gue masih tanggal. Apa? Gue nggak kenal lu, sorry. Lu Surabaya sebenarnya. Lu orang Surabaya, man. Bantang Kita orang Tangerang, Tangerang, Bro. sorry. Sorry. Kita udah beda level. Halo. Jadi kayak gitu sahabat. ini meditasi gitu ya bang. Enggak, gue ngerasa reuni sih, kayak reuni lagi nih sama dua anak ini gitu kan. Enggak, kalau kita Redmi. Kita Redmi. Kok gue tuh deh kayaknya. tapi sayangnya kasus topik pembicaraan malam ini tuh kurang tepat aja gitu sama reuni gue sama dia gitu. Mungkin lihat waktu ada gitu kan. Ntar kita bikin room spesial ya. Tidak ada pembicara selain tamu spesial kita. Anjay. Ya pokoknya kayak apa ya? Soalnya gue pengen menggali cerita kisah lu dari awal sampai akhir, sampai menemukan titik di mana lu bener-bener sadar yang awalnya tidak pernah sadar. Udah itu aja sih. Itu pada 3 garis bawah itu tidak pernah sadar ya. Anjas. Iya. Oh jelas.